Sungai Bersih dan Wartawan Senior, Selasa 7 Mei 2013. Pagi Selasa ini, aku dan istriku berencana mengunjungi Taman Merdeka. Letak Taman Merdeka ini berhadapan dengan kantor Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia. Kami tertarik mengunjungi Taman Merdeka ini karena hampir semua turis, khususnya turis asing, tak akan melewati tempat yang satu ini. Waktu kami terbawa bus yang menuju Greenwood, sepintas tempat ini kelihatan begitu menarik, luas, bersih, dan sangat terbuka, sehingga seseorang yang berada di tempat itu akan terlihat dari berbagai penjuru, tempat yang cukup menarik bagi turis asing seperti kami. Dari tempat kami menginap, seperti biasa kami menyusuri jalan menuju jalan utama yang cuma butuh 5-10 menit. Dari jalan utama itu kami segera naik bus menuju Taman Merdeka. Kali ini aku dan istriku tak mau lagi terbawa ke tempat yang bukan tujuan kami, seperti hari kemarin. Bus yang kami tumpangi membawa kami sampai ke Terminal Greenwood. Belajar dari pengalaman itu, aku harus awas, mataku harus kufokuskan untuk melihat tempat yang kami tuju, agar tak terlewat lagi. Untunglah jalanan di KL ini tak seramai Jakarta, sehingga dengan mudah aku mengenali Taman Merdeka ini dari jarak yang cukup jauh. Aku segera memberi isyarat kepada istriku untuk bersiap-siap turun dan tanganku pun sudah siap memencet bel pemberhentian. Kami turun agak jauh dari taman itu. Hal ini sengaja kami lakukan agar kami bisa merasakan sapaan matahari lebih lama lagi. Matahari pagi yang hangat dan menyehatkan. Taman Merdeka itu luasnya kira-kira mendekati 3 buah lapangan sepak bola. Sebelum sampai ke tamannya, kita melewati lapangan hijau yang memiliki 2 fungsi. Di atas tanah berumput hijau itu selain berfungsi sebagai penghijauan juga menambah daya tarik kota. Di bawah lapangan berumput itu terdapat ruang bawah tanah yang difungsikan sebagai area parkir mobil. Kalau kita tidak jeli, boleh jadi kita akan dibuat bingung karena banyak orang yang tiba-tiba keluar dari bawah tanah, padahal tidak ada pintu masuk yang nampak oleh mata. Tidak ada orang yang masuk, namun banyak mereka yang keluar dari dalam tanah tersebut. Dari lapangan berumput hijau yang punya misteri itu, kami terus melangkah menuju pusat taman. Di sisi kiri taman nampak sedang ada kegiatan renovasi. Meski begitu, sama sekali tak mengganggu kenyamanan turis yang datang. Keadaan taman sangat bersih. Sinar mentari yang begitu lembut menerpa hampir seluruh permukaan Taman Merdeka ini. Di ujung taman terpampang foto-foto mantan Perdana Menteri Malaysia. Jumlahnya ada 6 orang. Di atas foto-foto itu berkibar dengan megahnya bendera kebanggaan Malaysia. Di sebelah kanan Taman Merdeka ini terdapat Perpustakaan Nasional Malaysia, cukup megah. Di sebelah kiri jalan raya utama berdiri bangunan antik menyerupai bangunan benteng kuno yang merupakan kantor Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia. Setelah puas menyusuri Taman Merdeka dan mengambil foto serta membuat film dokumenter, aku dan istriku menyeberang jalan menuju bagian samping kantor Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia. Samping kantor kementerian itu dibatasi oleh Sungai Gombak. Sungai ini sejauh mata memandang begitu bersih. Kami tak melihat selembar sampah pun di alur yang cukup deras itu. Di kiri kanan sungai itu dibuat bantalan beton selebar 3 meteran dan tingginya di atas air sungai. Lokasi yang nyaman itu sama sekali tidak ada pemulungnya. Kami punya filmnya. Selepas menyusuri Sungai Gombak, aku dan istriku meneruskan perjalanan menerobos lika-liku jalan Kuala Lumpur ini. Dan sampailah kami di sebuah hotel yang letaknya tidak jauh dari kantor kementerian. Kami berjumpa dengan seorang lelaki usia 50-an. Tengah asik memperhatikan lalu lalangnya kendaraan di pagi yang cerah itu. Lelaki itu bernama Jimmy, seorang wartawan senior harian Sun. Pak Cik Jimmy ini sudah bekerja sebagai wartawan lebih dari 20 tahun. Ketika kami bertanya selama 20 tahun itu apa yang dirasakan Pak Cik yang paling berharga, dengan enteng dan ringan Pak Cik Jimmy menjawab, kepuasan. Benar adanya apa yang dikatakannya. Bagi seorang wartawan khususnya dan penulis pada umumnya, yang membuat puas adalah bisa mengeluarkan hasil karyanya untuk dinikmati dan diketahui oleh masyarakat luas. Kepuasan itulah yang dicari seorang wartawan dan penulis. Selepas ngobrol dengan seorang wartawan, aku dan istriku menuju ke LCC, di mana terdapat Masjid Jami yang terkenal itu. Seperti sudah kami kabarkan pada waktu pertama kali kami tiba di negeri jiran ini, bahwa Masjid Jami sedang direnovasi. Waktu itu malam, jadi kami tak sempat melongok masjid itu, dan sekaranglah waktunya kami menyambanginya untuk melihat-lihat masjid yang menjadi kebanggaan warga Kuala Lumpur ini. Sesampainya di sana, memang benar Masjid Jami itu sedang direnovasi.
Dari pintu masuk yang terbuka kami bisa melihat aktivitas para pekerja dengan kesibukan yang luar biasa. Tak terasa matahari sudah berada tepat di ubun-ubun. Panasnya menyengat, aku dan istriku sudah berpeluh. Sesekali kami mengusap wajah yang mulai berkeringat. Perjalanan hari ini memang sangat melelahkan, namun beruntung banyak sekali pelajaran yang kami dapat pada hari ini. Kami tiba di penginapan jam 5 sore. Waktu asar di sini jam 5 sore lebih 17 menit. Jadi kami tiba di tempat penginapan masih terbilang siang. Pada maghrib kami kembali menyusuri jalan-jalan kota yang mulai bercahaya. Sepertinya sudah lama sekali aku dan istriku tidak jalan-jalan pada malam hari seperti ini di negeri sendiri. Tapi alhamdulillah, di sini di negeri tetangga ini hal itu bisa kami lakukan lagi. Tiba-tiba saja menyelinap perasaan syukur kepada Allah atas semua rahmatnya ini, hingga kami bisa menikmati suasana malam di belahan buminya yang lain. Keterbatasan ringgit yang kami miliki tak membuat kami berkecil hati. Aku dan istriku sudah terbiasa dengan kehidupan yang sulit, sehingga dengan uang yang sedikit pun kami bisa menyesuaikan kebutuhan yang harus dipenuhi. Seperti halnya malam ini, kami hanya bisa makan di warung tenda pinggir jalan yang hanya buka malam hari. Aku memesan 2 porsi nasi, semangkok sup kambing, dan seekor gurame bakar bumbu. Seusai makan, istriku pun membayarnya. Namun sang pemilik rumah makan itu memberitahu bahwa semua makanan yang kami pesan sudah dibayar oleh seseorang. Siapa? Yang mana orangnya? Pemilik rumah makan itu hanya mengatakan bahwa bapak yang membayar makanan kami itu sudah pergi sejak tadi. Allahu Akbar. Aku menulis kisah ini menjelang subuh sambil menitikkan air mata atas kemurahan, kasih sayang dan pertolongan Allah yang begitu nyata bagi kami.